Kajian Kitab. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian perjalanan setelah kematian. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bagi para pemirsa setia yang mengikuti kajian ini, perjalanan kita sudah sampai di padang mahsyar. Lebih tepatnya yaitu dalam proses mengkisos, dalam proses hisab dan kemudian dalam proses mengkisos. Kisos ini yaitu pembalasan setiap kezaliman yang dilakukan oleh umat manusia semasa di dunia, maka disinilah hari pembalasannya. Disinilah pembalasannya. Hanya saja apabila di dunia seorang yang dipukul, bisa kita katakan untuk membalasnya juga dengan dipukul. Beda halnya di akhirat. Beda halnya dengan di akhirat. Setiap kezaliman yang dilakukan oleh setiap hamba Allah, maka terkhusus manusia, maka pembalasannya bukan pembalasan pukul, dibalas pukul. Tapi dalam masalah ini, pukul harus ditebus dengan kebaikan. Ditebus dengan pahala yang kita bawa dari dunia. Ditebus dengan ganjaran pahala kebaikan yang pernah kita lakukan di dunia dan kita bawa di akhirat. Itulah dia ikhwah, cara pembalasannya. Seperti yang pernah sudah kita bahas, sudah kita bacakan di kajian lalu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflisu fina, tahu nggak kalian apa yang dikatakan orang yang bangkrut dari kalangan kita? Qalu, para sahabat mengatakan, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Yang dikatakan orang bangkrut di kalangan kita, ya yang tidak ada lagi harta bendanya, ludes habis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bis salati was sadaqati was siyam. Kata Rasulullah bahwasanya enggak itu yang dikatakan orang bangkrut. Seolah Rasulullah katakan kalau itulah yang dikatakan bangkrut yang hakiki, ya, maka tidak ada kerugian melebihi kerugian yang dialami orang tersebut. Tapi sebenarnya bukan itu kebangkrutan yang hakiki. Karena bangkrut yang dikatakan bangkrut di dunia yaitu tidak ada harta benda lagi, habis, dia bisa bangkit lagi, ya. Dia mungkin bisa bangkit lagi untuk menata kembali, memulai kembali usaha-usahanya yang sudah bangkrut. Tapi di dunia, di akhirat, itu di dunia, di akhirat ada bangkrut yang gak akan mungkin dia bisa bangkit. Bangkrut dan terpuruk dan tidak akan mungkin bisa bangkit. Siapa itu? Rasulullah katakan, al-muflisu fi ummati. Orang yang bangkrut, yang sebenar-benar bangkrut, yang tidak akan mungkin bisa bangkit dan dia terus akan terpuruk dan semakin terpuruk, yaitu mereka yang datang di hari kiamat, may ya'ti yaumal qiyamah, yang nanti di hari kiamat mereka datang
ya'ti yaumil qiyamati bisyami wassalati wassadaqah, datang membawa pahala puasa, datang membawa pahala salat, datang membawa pahala sedekah. Tapi permasalahannya, sayangnya, wa ya'ti qad syatama hadza, tapi sayangnya semasa di dunia dia pernah mencela orang ini. Kemudian wa qadhafa hadza, pernah menuduh orang ini, menuduh dia berzina. Kemudian wa akala mala hadza, pernah memakan uang orang ini. Wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah orang ini. Akhirnya bagaimana? Akhirnya ikhwah, wa yu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Dia harus tebus aniaya yang dia lakukan. Dia harus tebus kezaliman yang pernah dia lakukan semasa di dunia dengan pahala yang dia bawa. Pahala salat yang dia bawa. Pahala zakat yang dia bawa. Pahala puasa yang dia bawa. Dia tebus ini semua dengan pahala-pahala yang dia bawa. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau sudah habis kebaikan-kebaikannya untuk menebus semua kezaliman yang pernah dia lakukan, maka qabla ayyuqda alaihi, padahal masih banyak lagi kezaliman yang belum ditebus, akhirnya ukhidha min khotoyahum, maka diambillah dosa orang tersebut dan kemudian turihat alaihi, dibebankan kepada orang yang tadi yang datang membawa sekian banyak pahala salat, zakat dan lain-lainnya yang sudah ludes untuk membayar semua kezaliman. Akhirnya sementara kezaliman masih ada, akhirnya orang yang dia zolimi yang belum bisa dia bayar dengan dia tebus dengan kebaikan, maka keburukan orang tersebut ditimpakan kepadanya. Tsumma turiha finnar, dan akhirnya orang ini pun dicampakkan ke dalam api neraka. Wala haula wala quwwata illa billah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia, ya, pembalasan yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah dizolimi. Lantas ikhwah, ada perkara lain yang juga tak kalah penting, ya, dan juga tak kalah penting, dan ini masalah yang termasuk masalah prioritas yang nanti harus diselesaikan nanti di hari kiamat. Apa itu? Sya'nud dima, masalah darah. Min a'zamil umuri 'indallahi ayyasfikal 'ibadu ba'duhum dama ba'd fi ghairi tariqil ladzi syara'ahu Allah tabaraka ta'ala. Di antara perkara besar yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkara penumpahan darah yang dilakukan oleh sesama umat manusia. Penumpahan darah, apakah melukai ataukah membunuh, apakah sampai melenyapkan nyawa, di mana hal itu dilakukan tidak sesuai dengan cara dan aturan syariat. Ikhwah, sebenarnya boleh darah seorang mukmin itu jadi halal, boleh ditumpahkan, bahkan boleh dilenyapkan nyawanya. Tapi ingat, bihaqqil Islam, itu dikarenakan hak Islam, itu dikarenakan memang ada aturan mainnya seperti itu. Ada aturan yang turun oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini harus dilenyapkan nyawanya. Seperti apa ikhwah? Seperti qisas. Kenapa dilenyapkan nyawanya? Karena dia telah menyelenyapkan nyawa orang lain. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Sesungguhnya masalah qisas itu, ya, pelaksanaan hukum qisas itu ada kehidupan. Ya ulil albab, bahai orang-orang yang bisa berpikir. Ya, yang seperti ini tidak akan diminta balasan. Al-ghuju, ya, apabila ada orang yang membunuh orang lain, kemudian masalah ini digodok di dalam mahkamah, dan hakim pun memvonis bahwasanya orang ini harus dieksekusi mati karena dia telah melakukan kejahatan ini dan itu. Al-ghuju, yang memenggal kepala orang ini, ya, itu tidak zalim. Kenapa? Karena dia sedang menerima perintah dan sedang bertugas. Demikian ikhwah, ya. Penumpahan darah ini tidak akan ada tuntutan nanti di hari kiamat. Atau penumpahan darah jenis misalnya jenis melukai. Ada orang lain yang melukai temannya, dilukai temannya hingga hilang
telinganya, daun telinganya putus misalnya, maka bisa diputuskan juga daun telinganya, dan itu tentunya setelah ditetapkan dalam majelis pengadilan. Tumpah darahnya, atau karena dia mencuri. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Wanita yang mencuri dan laki-laki yang mencuri, potong kedua tangannya. Memotong kedua tangan itu pasti menumpahkan darah, dan ini tidak akan dituntut dalam syariat. Ini bukan kezaliman. Demikian ikhwah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Bahwasanya wanita yang berzina, laki-laki yang berzina, fajlidu, maka cambuk dia 100 kali cambuk, 100 kali cambuk. Ya kalaupun di sana sampai terluka, robek misalnya dikarenakan cambukan, maka dan tumpah darahnya, itu tidak sebuah keaniayaan, itu sebuah hukuman. Makanya di sini penulis mengatakan bahwasanya min a'zamil umuri indallahi ayyasfikal ibadu ba'duhum dama ba'd fi ghairi tariqil ladzi syara'ahu Allah tabaraka taala. Di antara perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan perkara sepele, adalah masalah seorang para hamba yang menumpahkan darah hamba yang lain, di mana tidak sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan oleh syariat. Wa fil hadis sahih alladhi yarwihi at-Tirmidzi an Ibnu Mas'ud. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, yaji'ur rajulu akhidan bi yadir rajul. Nanti akan datang seseorang sambil memegang tangan temannya, sambil memegang tangan orang yang ada di sampingnya. Fayaqulu, seraya berkata, ya Rabbi hadza qatalani, dan berkata, ya Allah, orang ini yang kupegang tangannya ini, dia telah membunuhku waktu di dunia. Fayaqulu lima qataltahu, lantas Allah bertanya kepada si pembunuh, kenapa kau bunuh dia? Jadi orang yang dibunuh, ya, orang yang dibunuh nanti di hari akhirat, dia akan megang tangan orang yang membunuhnya, dan dia akan dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan bertanya, ya Allah, tanyakan ke dia, kenapa dia bunuh saya? Lantas Allah tanya, lima qataltahu, kenapa engkau bunuh dia? Kenapa dulu engkau bunuh dia semasa di dunia? Fayaqul qataltuhu litakuna al-izzatu lak, aku bunuh dia itu semua untuk kemuliaanmu ya Allah. Aku bunuh dia untuk kemuliaanmu. Artinya aku membunuh dia bukan dikarenakan hawa nafsuku, bukan dikarenakan aku marah dendam, tidak. Dikarenakan orang ini, mungkin alasannya ikhwah, orang ini telah melecehkan Al-Quran misalnya. Orang ini telah mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Maka aku bunuh dia. Itu semua untuk kemuliaanmu ya Allah. Dan fayaqulu fa innaha li. Allah katakan, kemuliaan, al-izzah, kewibawaan, izzah, mulia, itu hanya milikku. Artinya Allah Subhanahu wa taala sepakat dengan alasan orang tadi itu yang membunuh. Artinya kau wajar dibunuh. Ya, kau wajar dibunuh. Kenapa? Karena kamu telah menghinakan Allah misalnya. Karena kamu telah menginjak-injak Islam misalnya. Karena kamu telah menghinakan Al-Qur'an misalnya. Kalaupun dia membunuhmu, wajar kamu dibunuh. Gitulah kira-kira ikhwah. Jadi kata Allah, fa innaha li. Kalau begitu, ya kemuliaan itu hanya milikku. Demikian ikhwah. Artinya tidak ada di situ pembalasan. Kenapa? Karena alasan orang ini membunuh orang tersebut itu benar. Makanya Allah katakan fa innaha li. Ya, kemuliaan itu milikku, bukan punyamu. Makanya wajar kamu dibunuh kalau kamu berbuat menghilangkan atau merendahkan kemuliaanku. Wa yaji'ur rajulu akhiran bi yadir rajul. Datang laki-laki lain. Ya. Memegang tangan temannya, lengan temannya. Fayaqulu ya Rabb inna hadza qatalani, dan dia juga berkata, ya Allah, orang ini telah membunuhku. Fayaqulullah lima qataltah. Lantas Allah kembali bertanya, kenapa kau bunuh dia? Kenapa kau lenyapkan nyawa dia? Fayaqulu litakuna al-izzatu fulan. Ya Allah, aku bunuh dia untuk kemuliaan si fulan. Fayaqul, lantas Allah mengatakan,
innaha laysat li fulan. Kemuliaan itu bukan punya si fulan. Kemuliaan itu punya aku, bukan punya si fulan. Artinya kamu keliru dalam melakukan membunuh dia kalau itu alasannya. Akhirnya fayabu abi itsmi, akhirnya si pembunuh pun mengakui akan kesalahannya. Demikian ikhwah, sampai seperti itu. Masalah pembunuhan, masya Allah, masalah yang luar biasa. Masalah pertumpahan darah itu bukan masalah yang ringan, ikhwah. Bukan masalah ringan. Makanya para ulama kita itu berhati-hati mengeluarkan fatwa jihad. Ini masalah nyawa, ini masalah dima, masalah darah. Demikian ikhwah. Kalau salah fatwa dikatakan jihad, ya ikhwah, kita tahu sendiri bagaimana semangat kaum muslimin jika jihad sudah dikobarkan. Ketika dikatakan jihad, diprovokasi untuk jihad, akan banyak para pemuda yang akan terprovokasi. Semangat jihad. Bahkan mungkin adanya orang-orang yang tak pernah sholat, itu pun katanya mau semangat jihad, mau mengangkat senjata untuk membunuh orang yang dikatakan menghina Islam misalnya. Kaum muslimin mudah diprovokasi seperti itu. Ya, mudah. Oleh karena itu ikhwah, masalah darah itu tidak semua masyayikh yang mau memberikan fatwanya. Ini masalah darah, ini masalah nyawa. Demikian ikhwah. Faman qatalahu faka'anna qatalan nasa jami'ah. Faman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh satu orang, maka dia seperti membunuh semua orang. Dan barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, maka dia seperti menyelamatkan nyawa semua orang. Makanya ikhwah, sebenarnya orang kafir, apakah semua orang kafir boleh dibunuh? Enggak semua orang kafir boleh dibunuh. Hanya orang kafir yang memerangi kaum muslimin, itu yang boleh dilenyapkan nyawanya. Selebihnya diharamkan oleh syariat. Ini masalah darah ikhwah, ya. Apalagi darah seorang mukmin. Ini sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah untuk dilenyapkan. Hadis ini diriwayatkan oleh disebutkan dalam kitab Sahih Shaghir. Kemudian wa fi Sunan Tirmizi, dalam kitab Sunan Tirmizi, wa Abi Dawud wa Ibnu Majah, juga disebutkan dalam Sunan Abi Dawud dan Ibnu Majah. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaji'ul maqtul bil qatil yaumal qiyamah, bahwasanya nanti orang yang terbunuh akan datang membawa orang yang telah membunuhnya. Nasiyatuhu wa ra'suhu biyadihi, dan rambut yang ada di kepala si mayit itu, rambut yang ada di kepala itu dibawa. Jadi kepala orang yang dipenggal, ya. Jadi orang ini pernah memenggal kepala seseorang sampai putus, ya, dan dia nanti di hari kiamat, ya, akan membawa kepala ini, kepala yang sudah putus ini, ya, dengan memegang rambut bagian ubun-ubun, dipegang. Biasanya begitu kalau membawa kepala yang mudah dipenggal, dipegang. Kemudian wa udajuhu tashkhabu daman, sementara urat darah ini, urat darah nadinya itu terus mengucur darah dari kepala tersebut, atau dari orang yang tidak berkepala tadi. Kemudian fayaqulu ya Rabb hal sal hadza fi ma qatalani, lantas dia berkata, ya, kalau seperti ini berarti ya kepala yang sudah putus itu yang berbicara, ya. Jadi dia memegang orang yang telah membunuhnya, yang telah memenggal kepalanya. Kemudian yang orang yang terbunuh ini, yang dipenggal kepalanya, memegang kepalanya yang putus. Tentunya yang ngomong itu si kepala, karena yang badannya kan tidak bisa ngomong. Si kepala ini ngomong, ya Rabb, wahai ya Allah, tanyakan ke dia kenapa dia bunuh saya. Kemudian hatta yudnihi minal arsy, hingga dia didekatkan ke arasy. Demikian ikhwah. Artinya pembunuhan itu tidak dibiarkan begitu saja. Ya, di hari kiamat, apalagi kalau ada pembantaian, naudzubillah min dzalik. Ya.
pembantaian, ditembak, dihabiskan sekampung. Na'udzubillah, itu semua akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan bertanya, "Ya Allah, kenapa mereka membantai kami? Kenapa mereka membunuh-bunuh kami?" Itu akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'azmi amrid dima fa innaha takunu awwalu syai'in yuqda fihi bainal ibad. Di antara tanda beratnya masalah ini, besarnya masalah darah ini, yaitu Allah akan menyidangi masalah ini pertama sekali. Perkara yang pertama disidang oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kasus darah. Ya, kasus darah. Kasus pertumpahan darah, kasus pembunuhan. Kasus inilah yang akan disidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Faqad rawal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Tirmidzi serta Imam An-Nasa'i telah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumil qiyamati fid dima. Yang pertama sekali kasus pertama sekali yang akan digelar persidangan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat adalah kasus pembunuhan, kasus darah. Kemudian qala Ibnu Hajar fi syarhihi lil hadis, Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan dalam syarah hadis ini, wa fil hadisi 'idhamu amrid dam. Hadis ini menunjukkan betapa beratnya masalah darah. Fa innal bada'ata innama takunu bil aham. Karena pasti yang awal dimulai itulah yang perkara yang terpenting. Itulah perkara prioritas dibandingkan perkara-perkara prioritas yang lainnya. Jadi banyak perkara-perkara prioritas, banyak perkara-perkara penting. Tapi ada yang skala prioritas. Ada prioritasnya yang penting, ada yang prioritas yang kurang penting, jadi prioritas itu pun ada tingkatan-tingkatannya. Dan prioritas yang paling penting adalah masalah darah. Wadzambu ya'dhumu bihasbi 'azmil mafsadati wa tafidil maslahati wa ilmul baniyatil insaniyati ghayata fi dzalik. Bahwasanya dosa itu akan semakin besar, akan semakin berat apabila semakin berat juga, semakin banyak juga kerusakan yang muncul dan semakin sedikit juga manfaat dan semakin sedikit manfaat yang didapat. Artinya dosa bisa kita katakan dosa itu akan semakin besar apabila kerusakan yang ditimbulkannya semakin besar. Walaupun mungkin dosa yang dilakukannya sama, jenisnya sama. Seperti rahimanallahu wa iyyakum, berzina. Kita ketahui bahwasanya zina itu merupakan dosa besar. Ya. Tadi telah kita bacakan ayatnya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'atal jaldah. Wanita yang berzina, laki-laki yang berzina, maka cambuk mereka sebanyak 100 kali cambukan. Ini menunjukkan bahwasanya dosa zina itu merupakan dosa besar. Ya, dosa zina merupakan dosa besar. Tetapi masih dosa zina jika dia melakukannya dengan tetangga sendiri, itu lebih besar dosanya. Ya, lebih besar dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayyu dzambin a'dzam?" Ya Rasulullah, dosa manakah yang paling besar? Dosa manakah yang paling besar? Rasulullah katakan, yaitu anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau sekutukan Allah padahal Allah yang telah menciptakanmu. Ya. Yang kedua yaitu antaqtula waladaka khasyata ayyakula ma'ak. Yang kedua, engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Yang ketiga, antuzani halilata jarik. Engkau menzinai tetanggamu, istri tetanggamu. Makanya Rasulullah katakan bahwasanya
kamu berzina dengan 10 wanita di luar sana, itu lebih ringan ketimbang kamu berzina dengan tetanggamu sendiri. Sama-sama zina, perbuatannya sama, tapi dia punya tingkatan. Dosa zina dengan tetangga itu jauh lebih besar ketimbang dosa berzina dengan wanita yang di luar sana. Itu ikhwah azallahu. Artinya semakin besar adzambu ya'dhumu bihasbi 'azmil mafsadati wa tafwidil maslahati. Bahwasanya dosa itu akan semakin besar apabila dampak buruknya semakin kuat dan maslahatnya semakin sedikit. Kemudian wa ilamu baniyatil insaniyati ghayatu fi dzalik, dan masalah lenyapnya nyawa anak Adam merupakan permasalahan yang paling besar dalam masalah ini. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Ya, jadi masalah pembunuhan dalam Islam bukan masalah yang remeh-temeh. Wala tu'aridu baina hadzal hadisi wa hadisi anna awwala ma yuhasabu 'alail 'abdu as-shalah. Dan hadis ini yang menyebutkan bahwasanya pertama sekali nanti kasus yang akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis persidangannya yaitu kasus pembunuhan. Dan hadis ini tidaklah bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya yang pertama sekali dihisab dari seorang hamba adalah masalah salat. Kenapa demikian ikhwah? Qala Ibnu Hajar Asqalani, berkata Ibnu Hajar Asqalani. Ini permisa, ini saya ulangi lagi bahwasanya ada dua hadis. Hadis yang pertama menyebutkan bahwasanya yang pertama sekali awwalu ma yuqda bainan nasi yaumil qiyamati ad-dima. Awwalu ma yuqda yaumal qiyamati ad-dima. Yang pertama sekali kasus yang akan diadili di hari kiamat adalah kasus pembunuhan. Kemudian hadis yang kedua menyebutkan awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama sekali yang akan dihisab dari seorang hamba adalah salat. Ini bagaimana ini? Kedua-duanya yang pertama sekali. Lantas mana yang paling pertama? Masalah darah dikatakan yang paling pertama yang akan digelar pengadilan, kasus yang akan digelar di pengadilan Allah. Yang pertama sekali dihisab adalah salat. Ini bagaimana? Kedua hadis ini. Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah memberikan jawaban. Wala yu'aridu hadzal hadis Abi Hurairah rafa'ahu inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamati as-shalah. Hadis ini, maksudnya hadis kasus darah adalah pertama yang akan disidangkan, itu tidak bertentangan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya yang pertama sekali dihisab di hari kiamat adalah kasus salat. Demikian ikhwah. Al hadis akhrajahu ashabus sunan. Hadis ini diriwayatkan oleh imam-imam sunan, ya, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, ya, Sunan Abi Daud dan seterusnya. Hadis ini ikhwah seperti yang disebutkan tadi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia berkata aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuh. Sesungguhnya yang pertama sekali yang akan dihisab dari seorang hamba dari amalannya adalah masalah salatnya. Fa in saluhat, apabila salatnya baik, faqad aflaha wa anjaha, berarti dia telah sukses dan selamat. Wa in fasadat, jika ternyata salatnya rusak, rusak, faqad khaba wa khasira, berarti dia telah rugi. Demikian ikhwah. Inilah hadis yang seolah bertentangan dengan hadis yang tadi. Taib. Li'annal awal mahmulun ala ma yata'allaqu bi muamalatil khalqi. Tidak ada pertentangan karena masalah inna awwala ma yuqda bainal ibadi, inna awwala ma yuqda yaumal qiyamati ad-dima. Sesungguhnya fid dima, sungguhnya yang pertama sekali yang akan digelar kasusnya adalah masalah darah. Ini terkait dengan muamalah. Ini terkait muamalah seorang dengan yang lain, terkait dengan interaksi antara manusia dengan manusia yang lain. Sementara
Ya, sementara wasani, adapun hadis yang kedua, maksudnya yaitu yang dari Abu Hurairah tadi, awwalu ma yahasabul 'abdu yaumil qiyamati salatuh. Yang pertama sekali yang dihisab di hari kiamat dari seorang hamba adalah salatnya. Adapun yang ini fi ma yata'allaqu bi ibadatil khalqi. Adapun yang kedua ini yaitu fi ma yata'allaqu bi ibadatil khaliq, yaitu terkait dengan ibadah seorang hamba kepada Allah. Jadi memang kasus ini akan pertama sekali digelar hanya ini, maksudnya yang pertama sekali kalau yang terkait dengan muamalah antara sama hamba, interaksi antara sama hamba. Adapun masalah kasus sholat ini yang pertama sekali diselesaikan, yang diadili, case yang akan diangkat, yang akan digelar di pengadilan adalah ini yang terkaitkan, yang pertama sekali yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian waqad jama'a an-Nasa'i fi riwayati fi hadis Ibnu Mas'ud bainal khabaraini. Imam An-Nasa'i dalam riwayatnya Ibnu Mas'ud telah mengkompromikan dua hadis ini dalam satu hadis. Wa lafzuhu, lafaznya yaitu awwalu ma yuhasabul 'abdi 'alaihi salatuh. Pertama sekali masalah yang akan dihisab seorang hamba adalah masalah salatnya. Wa awwalu ma yaqdi bainan nasi fid dima, dan yang pertama sekali, kasus yang pertama sekali yang akan digelar pengadilannya di hari kiamat terkait dengan manusia, sesama manusia, muamalah manusia adalah masalah darah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia bagaimana Islam sangat memperhatikan masalah pembunuhan. Baik, kita lanjutkan. Ternyata pembalasan ini tidak hanya terjadi antara manusia, tapi juga terjadi antar hewan. Ya, al-iqtisasu lil bahaimi ba'duha min ba'd, yaitu pengkisosan hewan-hewan sebagian dengan bagian yang lain. Pembalasan sebagian hewan terhadap hewan yang lain. Yaqdillahu bainal khalqihi al-jinn wal insu. Al-jinn wal insi wal bahaim. Allah Subhanahu wa taala akan mengadili makhluk-makhluknya, apakah itu jin, manusia, dan juga termasuk hewan ternak. Wa innahu la yaqida yauma idzin jam'a minal qurana. Pada saat itu, nanti di hari kiamat, sungguh hewan yang tidak bertanduk akan menuntut balas pada hewan yang bertanduk. Hatta idza lam yabqa tabi'atun 'indal wahidi al-ukhra, apabila sudah selesai semua pembalasan-pembalasannya, hewan yang tak bertanduk telah membalas pada hewan yang bertanduk, ya, jika sudah selesai semuanya, maka jika sudah selesai semuanya, qala Allah akan berkata, berfirman, kunu turaba. Allah akan katakan, wahai hewan-hewan, jadilah kalian semuanya menjadi tanah. Fa inda dzalika yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Di saat itulah orang kafir mengatakan, wahai seandainya aku juga menjadi tanah. Penyesalan yang sangat luar biasa, ikhwah. Allah Subhanahu wa taala mengkisos antar sama hamba. Bahkan hewan-hewan pun akan terjadi kisos. Namun permasalahannya adalah hewan-hewan ini apabila sudah selesai pembalasannya, maka Allah katakan dia menjadi tanah. Kunu turaba, jadilah kalian tanah. Orang kafir melihat itu semua, ya, bahwasanya ternyata hewan-hewan itu Allah jadikan semuanya menjadi tanah. Sementara si kafir, dia tahu bahwasanya dia tidak akan mungkin jadi tanah. Karena jika sudah selesai pengkisosan, sudah selesai pembalasan, maka dia nggak menjadi tanah. Tidak menjadi tanah. Kenapa? Karena masih ada perjalanannya lagi yang harus dia tempuh. Dia adalah surga dan atau neraka. Demikian ikhwah. Orang-orang kafir yang tahu bahwasanya tempatnya pasti akan diletakkan Allah di dalam neraka, ya, makanya mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba. Wahai seandainya aku ini jadikan tanah aja sudah, ya, seandainya aku jadi tanah saja, tidak usah jadi manusia. Demikian. Kenapa? Supaya selesai urusannya. Tapi tentunya Allah tidak membiarkan begitu saja. Nggak mungkin Allah akan menjadikan dia tanah, karena kasus dia belum selesai. Kasus manusia harus sampai pada akhir, surgakah atau neraka. Demikian ikhwah
rahimanallahu wa iyyakum. Hadza hadisun akhrajahu Ibnu Jarir fi tafsirihi wa bi isnadihi ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu yarfa'uh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya dengan sanadnya hingga kepada Abu Hurairah, yarfa'uhu, dia angkat hingga Rasulullah SAW. Wa fi riwayat al-ukhra, dalam riwayat yang lain, akhrajaha Ibnu Jarir aidan, juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, innallaha yahsyurul khalqa kullahu, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua makhluk di padang mahsyar. Kulla dabbatin wa ta'irin wa insanin, semua, apakah dia itu hewan ternak, apakah burung, ataukah dia manusia, yaqulu lil bahaimi wat ta'ir, Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada hewan-hewan ternak dan kepada burung-burung, kunu turaba, jadilah kalian menjadi tanah. Artinya setelah mereka menjalani masa kisos, telah melewati pengadilan masalah kisos, pembalasan. Kemudian yuktassu syatul jama' minasyatil qurana natahatha, ya, yuktassu lisyatil jama'i minasyatil qurana natahatha, bahwasanya nanti hewan yang tak bertanduk akan membalas hewan yang bertanduk. Karena kan hewan itu, ikhwah, dia kan punya senjata. Di antara senjatanya adalah tanduk. Ya, di antara senjatanya adalah tanduk. Dan mungkin dia pernah menandukin hewan-hewan yang nggak bertanduk. Karena dia anggap punya senjata, yang lain nggak punya senjata. Nanti di hari kiamat, hewan-hewan yang pernah ditandukin oleh hewan yang bertanduk, mereka akan menuntut balas kepada hewan-hewan tersebut. Fa idza faragha minal qisasi bainad dawab, apabila sudah selesai kisos antara hewan-hewan, qala laha kuni turaba, maka Allah mengatakan, jadilah kalian menjadi tanah. Fa inda dzalika yaqul kafir ya laitani kuntu turaba, maka waktu itu berkatalah orang kafir, ketika dia melihat ternyata hewan-hewan ini sampai di situ saja perjalanan kehidupannya, Allah katakan dia menjadi tanah. Jadi tanahlah kalian. Orang kafir mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, wahai seandainya aku juga ikut menjadi tanah. Jadi tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Wa akhraja Muslim fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la tu'addunnal huquqa ila aliha yaumal qiyamah. Kalian berikan hak orang lain, kalian tunaikan hak seseorang yang ada pada kalian di hari kiamat, hatta, artinya kalian pasti akan menunaikan hak-hak orang. Kalau ada di dunia ada hak orang yang tidak kalian tunaikan, maka di akhirat kalian pasti akan menunaikannya. Ya. Misalnya hak orang, misalnya kita punya pegawai nih, dia bekerja dengan kita, gajinya 3 bulan tidak kita beri dan kita menghilang kemana. Dia pun bingung, kemana ini majikan saya, belum menggaji saya selama 3 bulan. Ikhwah, Allah katakan bahwasanya la tu'addunnal huquq, ya, ila ahliya yaumil qiyamah. Nanti di akhirat kamu akan tetap membayar hak itu. Tidak akan ada yang terluput sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta yuqadu li syatil jalha min syatil qurana, sampai kambingnya tak bertanduk akan menuntut balas kepada kambing yang bertanduk. Wa akhraja Ahmad fi musnadihi bi isnadin rijalihi rijalun sahih. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya, dan sanadnya semua perawinya sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, yaqtassul khalqu ba'duhum min ba'din hatta jam'a minal qurana,
bahwasanya nanti makhluk-makhluk akan menuntut balas dengan makhluk-makhluk yang lain, manusia dengan manusia, jin dengan jin, apalagi ikhwah, hewan dengan hewan, semua akan menuntut balas jika dia merasa dahulu pernah dizolimi. Kemudian sampai-sampai hewan yang tak bertanduk juga akan menuntut balas pada hewan yang bertanduk. Hatta adzurratu minadzurrati, hatta dzarratu minadzarrati. Sampai-sampai semut pun akan membalas pada semut yang lain. Itu ya. Antara semut juga ada pembalasan. Insyaallah. Wa fil musnadi aidan an Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yarfa'u, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadisnya marfu dari Rasulullah. Beliau mengatakan, ala walladzi nafsi biyadih, ketahuilah demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la yahtasimanna kullu syai'in yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat semua akan bertengkar. Semua akan bertengkar di hari kiamat. Hatta syattani fima intahata, bahkan sampai-sampai masalah antar sama kambing yang pernah saling tanduk menanduk, itu juga akan dipertengkarkan oleh si kambing ini. Warawa Ahmad bi isnadin sahih, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, an Abi Dzarrin, dari Abi Dzar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a syataini tantihani, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada dua kambing yang sedang adu tanduk. Ya, ada dua kambing yang sedang adu tanduk. Faqala Abu Dzar, berkata Abu Dzar. Faqala, Rasulullah berkata, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, hal tadri fima tantihan, tahu nggak kalian kenapa ini kambing saling tanduk-tandukan? Tahu nggak kalian ini kambing saling tanduk-tandukan? Apa penyebabnya? Qala la, Abu Dzar mengatakan tidak ya Rasulullah. Beliau mengatakan walakin Allah yadri sayaqdi bainahuma, tapi Allah tahu dan Allah akan selesaikan masalah mereka nanti di hari akhirat. Sampai sebegitunya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi intinya bahwasanya adanya kisos bukan hanya pada manusia, bukan hanya pada jin, tapi dia juga ada pada sesama hewan. Demikianlah, semoga bermanfaat. Insyaallah, bagaimana caranya, ya? Bagaimana mungkin hewan itu mengkisos padahal kan mereka bukan mukallaf. Mereka tidak mendapat beban hukum. Kambing tidak disyariatkan untuk dia sesuatu pun. Hukum syariat itu tidak dibebankan untuk mereka. Terus kenapa kok saling harus adanya mengkisos, ya, satu dengan yang lain di antara hewan-hewan. Insyaallah ini akan kita bahas di kajian yang akan datang. Demikian para pemirsa sekalian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Nah, silakan. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas penyampaian materinya pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui line telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita coba angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo. Halo. Baik, nampaknya terputus. Kita akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah siksa kubur dari zaman Nabi Adam sampai sekarang sudah berjalan Ustadz? Jazakumullahu khairan, hamba Allah di Banten. Silakan Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Siksa kubur itu sudah ada. Ya, siksa kubur sudah ada. Apakah sampai sekarang? Iya, sampai sekarang ada. Apakah sampai hari kiamat? Ya, sampai hari kiamat sudah ada. Jadi berarti kalau orang-orang ini sepertinya pertanyaannya arahnya ke sana. Berarti orang yang pernah disiksa, yang meninggal pada zaman Nabi Adam, kemudian dia mendapat siksa kubur, hingga nanti hari kiamat lebih berat, lebih panjang masa penyiksaannya ketimbang kalau ada orang yang di akhir zaman nanti mendapat siksa kubur. Itu kesimpulan kita. Ya, itu kesimpulan kita.
jangan kita samakan waktu di alam barzakh dengan waktu yang sedang kita alami sekarang. Memang kalau kita sekarang, mereka yang duduk di kursi ini sejak dari jam ba'da subuh tadi sampai sekarang, dengan saya yang baru hanya beberapa menit sebelumnya, jelas dia lebih lama duduk di sana ketimbang saya. Itu waktu kita di dunia. Itu waktu kita di dunia. Itu terkait dengan masalah waktu. Demikian juga masalah tempat. Tempat kita di dunia jangan samakan dengan tempat kita di alam barzakh. Alam barzakh itu sudah alam yang berbeda dengan kita. Ya, alam yang berbeda dengan kita. Waktunya juga waktu yang berbeda dengan kita. Jadi kita tidak bisa katakan bahwasanya mereka lebih lama dapat azabnya dibandingkan orang yang nanti mati di sebelum hari kiamat. Kita nggak bisa katakan seperti itu. Ya. Kita tidak bisa simpulkan seperti itu. Kalau kita simpulkan seperti itu, berarti kita telah mengkiaskan waktu di alam barzakh sama seperti waktu di dunia. Ini tentunya hal yang keliru. Artinya kita tidak boleh menyimpulkan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyebutkan seperti itu. Dan tidak ada berita tentang itu. Saya berikan contoh masalah tempat. Ketika ruh seorang anak Adam dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibawa ke langit. Ruh tersebut, baik ruh orang yang mukmin maupun orang yang musyrik, itu semua sudah kita pelajari bagaimana perjalanannya ke langit. Namun intinya adalah ruh ini akan dikembalikan ke jasad. Kalimat kembali, ikhwah, ya. Kalimat kembali itu berarti ke tempat semula. Misalnya, ini rumah saya. Saya pergi ke pasar. Saya kembali ke rumah. Berarti ini saya kembali ke tempat saya yang semula. Ke tempat saya yang pertama saya tempatin. Itu yang disebut dengan kata-kata kembali. Ruh itu akan dikembalikan ke jasadnya. Benar. Bukankah jasadnya sudah dikebumikan? Jasad sudah dikebumikan. Lantas ya, dikembalikanlah ruhnya, kalimatnya kalimat kembali, ikhwah. Kalimatnya dikembalikan ke jasad. Kemudian datanglah malaikat aswadani azraqan, dua malaikat yang warnanya warna biru kehitam-hitaman, biru dongker lah kita katakan. Fayantahiranihi, dibentaklah dua malaikat ini, membentak orang tersebut. Wayujlisani, dan didudukkan. Ikhwah, didudukkan. Coba kita bayangkan, bagi yang pernah memasukkan mayat ke liang lahat, coba bisa ada nggak space untuk duduk di sana? Nggak ada. Loh, sebenarnya jasad yang mana sih? Yang jelas Rasulullah katakan dikembalikan ke jasad itu. Dikembalikan, berarti jasad itu. Tapi ternyata malaikat mendudukkan dia. Dia nanti akan duduk. Di mana duduknya? Ini semua nggak masuk akal kita, ikhwah. Ya, ini sudah masalah gaib. Tidak bisa kita kiaskan dengan masalah di dunia kita sekarang. Demikian. Dan hadisnya sahih. Apakah Anda gara-gara tidak masuk akal apa yang terjadi di alam barzakh lantas kita katakan ini hadis batil? Na'udzubillah min dzalik. Bukan hadis yang kita curigai, seharusnya pikiran kita yang kita curigai. Demikian, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi apakah dia didudukkan? Iya, didudukkan. Apakah ruhnya dikembalikan ke jasadnya? Iya, dikembalikan ke jasadnya. Kok demikian? Rasulullah yang ngasih tahu. Bagaimana didudukkan? Allahu alam. Karena nggak ada yang menyebutkan. Rasulullah juga nggak menyebutkan bagaimana dia didudukkan. Allah Subhanahu wa taala juga tidak memberitahu kita bagaimana didudukkan. Dan tidak ada juga orang yang pernah pengalaman yang sempat mati kemudian didudukkan oleh malaikat, kemudian dia balik ke dunia dan menceritakan pengalaman dia. Nggak ada juga. Jadi bagaimana? Kita wajib beriman kepada Allah, wajib beriman kepada hari akhirat, wajib beriman dengan hadis-hadis Nabi yang sahih yang terkait yang membicarakan masalah ini. Demikian, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi ya, apakah alam barzakh itu sudah ada? Sudah ada. Apakah azab kubur itu sudah ada? Sudah ada zaman Nabi Adam. Dan mereka yang berhak mendapat azab kubur yang sudah ditetapkan, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari azab kubur dan azab neraka. Nah, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya akan kita coba angkat dari layanan telepon.
Halo. 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 Baik, nampaknya kembali terputus. Akan kita bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana hukum orang yang mati dieksekusi oleh pihak berwenang? Bagaimana hukumnya bagi eksekutornya? Syukron, dari Via Vito Jatipadang, Ustaz. Silakan, Ustaz. Barakallahu fikum bagi yang penanya. Ikhwa azinallahu wa iyyakum. Tadi telah kita singgung bahwasanya orang yang pada dasarnya bahwasanya seorang tidak boleh menumpahkan darah. Seorang tidak boleh, siapapun dia, tidak boleh membunuh orang lain. Tidak boleh membunuh orang lain. Baik orang kafir maupun orang mukmin. Apalagi orang mukmin. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa aqamas shalah wa ataz zakah fa in fa'alu dzalika asamu minni dima'uhum wa amwaluhum." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat, melaksanakan sholat dan membayar zakat. Apabila itu mereka lakukan, asamu minni dima'ahum wa amwaluhum. Asamu minni dima'uhum wa amwaluhum. Maka terjagalah dariku harta dan darah mereka. Illa bihaqqil Islam. Kecuali dengan hak Islam. Artinya mereka yang sudah muslim, yang sudah bersyahadat, ada yang boleh ditumpahkan darahnya, ada yang boleh dilenyapkan nyawanya. Demikian, itu namanya hak Islam berdasarkan aturan syariat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin illa min salasin. Tidak halal darah seorang muslim itu ditumpahkan illa min salasin, kecuali dari 3 hal. Pertama yaitu as-saibuz zani, seorang wanita, seorang yang sudah berumah tangga dan berzina, ini boleh ditumpahkan darahnya, boleh dihukum mati dengan dirajam. An-nafsu bin nafsi, mereka yang membunuh boleh dikisos, dibunuh juga. At-tariku lidini wal mufariqul jamaah, mereka yang meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah kaum muslimin, itu halal darahnya. Itu dikatakan hakul Islam. Dan untuk mengeksekusi ini tentu kan ada algojonya. Taib. Apabila memang aturan itu adalah aturan Islam yang ditegakkan, hingga algojo ini adalah sebagai eksekutor, maka si algojo ini tidak mengapa, dia nggak zalim karena dia sebagai petugas untuk mengeksekusi. Ya, petugas untuk mengeksekusi. Namun apabila eksekusi mati ini ditetapkan dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka itu zalim. Ya, misalnya dikarenakan korupsi, seorang koruptor yang telah mengkorupsi uang negara sekian misalnya, akhirnya tetapkan hukuman mati. Ikhwah, dalam Islam yang namanya mencuri tidak ada hukuman mati. Ya. Dalam Islam mencuri tidak ada hukuman mati. Koruptor tidak dihukum mati, tapi potong tangan. Atau menurut pengadilan Islam. Jadi jika eksekusi mati itu tidak berdasarkan hukum Islam, maka itu sebuah kezaliman. Tapi kalau dia eksekusi mati itu ditetapkan atas dasar kesimpulan ataupun keputusan hakim berdasarkan syariat Islam, maka itu dibolehkan, bahkan
diwajibkan untuk dilakukan sebagai pelajaran bagi kaum muslimin yang lain, bahwasanya masalah pembunuhan bukan masalah yang sepele. Kalau Anda melakukan itu, maka Anda akan diperlakukan seperti ini. Kalau Anda melakukan perbuatan kejahatan seperti itu, Anda akan mendapat hukuman seperti ini. Makanya Allah katakan, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Sungguhnya pada diri kalian, pada hukum kisos itu ada kehidupan. Ada kehidupan. Padahal yang dilaksanakan adalah eksekusi mati. Ini kan kematian. Tapi Allah mengatakan ada kehidupan. Maksudnya apa? Supaya orang-orang yang emosional, ketika dia marah, kadang-kadang ada bisikan bunuh saja, dia menjadi hati-hati. Ya, apa yang dia lihat, eksekusi mati, yang dia lihat di hadapannya itu menjadi pelajaran bagi dia. Makanya ikhwah, hukuman dalam Islam, hukuman mati, hukuman potong tangan itu dilakukan di depan khalayak ramai, bukan di tempat yang tersembunyi. Supaya apa? Supaya mereka melihat. Beginilah pengadilan memperlakukan orang yang telah melenyapkan nyawa orang lain. Beginilah pengadilan memperlakukan orang yang telah mencuri harta orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, demikianlah semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat. Ya, mohon maaf atas segala kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.